Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang proses penyiapan makanan memerlukan perhatian khusus. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, ada Fatimah, Malika, Najla, dan Naila. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Proses penyiapan makanan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam keseluruhan siklus pengolahan pangan, karena secara langsung memengaruhi kualitas keamanan dan nilai gizi dari makanan yang akan disajikan. Salah satu utama pentingnya perhatian khusus dalam penyiapan makanan adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi, baik kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Sebelumnya, kita harus mengetahui rumusan masalah dari topik ini. Rumusan masalah dari topik ini yaitu pertama, mengapa proses penyiapan makanan memerlukan perhatian khusus dalam kaitannya dengan kualitas, keamanan, dan nilai gizi pangan. Yang kedua, apa saja langkah-langkah penting dalam proses penyiapan makanan yang harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga mutu pangan. Pertama, yaitu konsep dasar hygiene dan sanitasi makanan. Hygiene adalah upaya menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyakit seperti mencuci tangan dan perawatan, serta membuang makanan yang tidak layak. Sanitasi adalah pengendalian faktor lingkungan untuk memastikan kesehatan dan keamanan makanan. Penerapan hygiene dan sanitasi sangat penting untuk menjamin keamanan pangan, karena penerapan hygiene sanitasi sangat penting dalam produksi pangan agar pangan dapat dikonsumsi. Setiap pihak yang terlibat wajib mematuhi standar kebersihan dan kesehatan sesuai dengan peraturan sehingga risiko kontaminasi dapat dicegah. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk melindungi makanan dari kemungkinan kontaminasi kimia, biologis, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan. Untuk itu, dalam proses pengolahan pangan terdapat beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan pangan. Titik kritis dalam proses penyiapan makanan pertama yaitu penerimaan bahan baku. Bahan makanan yang sudah tampak rusak, busuk, berlendir, atau berubah warna sebaiknya langsung disingkirkan. Jika bahan yang tidak layak tetap digunakan, maka akan menjadi sumber kontaminasi awal yang dapat menyebar ke proses-proses yang berikutnya. Titik kritis selanjutnya terletak pada proses pencucian bahan makanan. Setelah diterima, bahan makanan perlu melalui tahap pencucian. Proses ini sangat penting untuk menghilangkan kotoran, tanah, debu, darah, bulu, ataupun residu pestisida yang menempel. Misalnya sayur dan buah yang diduga mengandung pestisida harus dicuci berkali-kali di bawah air mengalir agar semua zat berbahaya larut dan juga hilang. Jika pencucian tidak dilakukan dengan benar, sisa pestisida atau kotoran bisa terbawa sampai ke tahap pengolahan akhir dan dapat membahayakan konsumen. Titik kritis selanjutnya ada pada perendaman bahan makanan tertentu. Untuk beberapa jenis bahan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, atau beras, proses perendaman ini perlu dilakukan sebelum memasak. Selain untuk membuang biji yang kosong atau rusak yang biasanya mengapung di air, perendaman ini juga dapat membantu membuat bahan menjadi lebih lunak dan juga mudah dimasak. Penggunaan air bersih menjadi salah satu faktor yang penting tahap ini karena air yang terkontaminasi dapat membawa mikroorganisme patogen ke dalam bahan makanan. Proses selanjutnya itu adalah proses pengolahan awal, yaitu pemotongan ataupun pengirisan. Tahap pengolahan awal seperti mengiris, memotong, atau menggiling bahan makanan juga merupakan titik kritis. Alat-alat yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan juga higienis. Sebaiknya bahan dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong agar kandungan gizi tidak hilang bersama kotoran. Bila alat-alat yang digunakan tidak bersih, maka bisa terjadi kontaminasi silang dari alat ke bahan makanan yang bisa membahayakan pada tahap selanjutnya. Titik kritis selanjutnya itu terletak pada proses pemanasan atau pemasakan. Memasak ini merupakan tahap yang berfungsi untuk membunuh bakteri patogen yang mungkin masih terdapat pada bahan makanan. Proses seperti menggoreng, merebus, ataupun memanggang harus dilakukan hingga suhu minimal 80 derajat Celcius supaya mikroorganisme penyebab penyakit itu mati. Namun, bila proses pemanasan dilakukan dengan suhu rendah atau waktu yang terlalu singkat, maka bakteri bisa tetap bertahan dan menyebabkan gangguan kesehatan setelah makanan dikonsumsi. Titik kritis selanjutnya itu terletak pada proses penyimpanan makanan matang. Jadi setelah makanan dimasak, tahap berikutnya sangat penting diperhatikan karena makanan yang sudah matang dan tidak akan dipanaskan lagi. Di fase ini, resiko kontaminasi silang itu sangat tinggi. Bakteri bisa masuk dari
udara, alat yang kurang bersih, dan juga tangan manusia. Jika tidak ditangani dengan benar, makanan ini bisa tercemar dan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penyimpanan makanan matang harus dilakukan dengan higienis, yaitu seperti makanannya itu harus ditutup, nggak boleh disentuh langsung tanpa sarung tangan, dan harus terlindung dari debu, percikan air liur, ataupun serangga. Ini adalah langkah penting untuk menjaga makanan agar tetap aman hingga saat disajikan. Titik kritis yang selanjutnya yaitu pada saat penyajian makanan. Jadi seharusnya makanan itu ketika sudah matang harus langsung dikonsumsi supaya meminimalisir terjadinya kontaminasi silang dari udara, bakteri yang ada di udara. Nah, jadi ketika udah lebih dari 2 jam, makanan ini sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin ataupun juga alat pemanas, dan juga jangan lupa ditutup supaya terhindar dari debu dan kontaminasi bakteri yang ada di udara. Yang selanjutnya ini yaitu resiko peracunan makanan. Jadi, peracunan makanan ini terjadi ketika manusia mengonsumsi produk pangan yang sudah ada kontaminasi dengan agen berbahaya. Ini contohnya itu kayak kontaminasi kimia, kontaminasi biologis, ataupun kontaminasi fisik. Nah, contoh dari kontaminasi biologis itu produk pangannya udah terkontaminasi sama mikroorganisme kayak bakteri, kapang, atau virus. Contohnya itu misalnya bakteri patogen Salmonella atau Escherichia coli. Yang selanjutnya itu kontaminasi kimia, ini biasanya dari sisa-sisa pestisida yang ada di buah atau sayur yang tidak bersih selama proses pencuciannya. Terus yang terakhir itu ada kontaminasi fisik. Ini biasanya berasal dari kayak serpihan logam, pecahan kaca, ataupun rambut. Nah, ini biasanya terjadi ketika proses pengolahan makanan. Berikut merupakan contoh studi kasus mengenai kenapa proses pengolahan makanan itu memerlukan perhatian yang khusus. Jadi, dilansir dari liputan6.com pada 17 Januari 2025 lalu, ditemukan 40 siswa SDN Sukoharjo yang keracunan menu makan siang gratis yang disebabkan oleh human error. Keracunan ini ditunjukkan dengan adanya gejala mual, muntah, dan pusing setelah 30 menit setelah mengonsumsi makan siang gratis. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Dinas Kesehatan, didapatkan hasil bahwa lauk ayam crispy-nya itu masih kurang matang dan tidak disimpan sesuai dengan standar. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan juga penerapan SOP dalam pembagian MBG ini. Nah, oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut insiden ini sebagai human error, yang mana itu artinya adanya kurangnya perhatian dan juga pengawasan dalam proses penyajian makanan. Jadi, Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana ini menyarankan supaya adanya perbaikan SOP-nya lebih ketat lagi, dan juga penyimpanan sampel makanannya lebih diperhatikan, dan juga kalau bisa ada menu-menu yang berisiko tinggi dihindari penggunaannya. Jadi, dari kasus ini bisa kita simpulkan ini menjadi salah satu dampak atau efek dari kurangnya perhatian dalam proses pengolahan makanan. Jadi makanan itu harus diolah secara higienis dan juga aman. Selanjutnya pencegahan kontaminasi, yaitu yang pertama kebersihan alat dan lingkungan yang meliputi pencucian alat dan yang dilakukan secara bersih dan rutin. Kemudian semua permukaan dan peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan harus dibersihkan atau disanitasi dengan benar untuk mengurangi risiko kontaminasi sekunder. Kemudian ada kebersihan pribadi pekerja yang meliputi pekerja harus menjaga kebersihan diri karena bisa menjadi sumber kontaminasi utama. Kemudian menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian luka atau iritasi pada tubuh harus ditutup rapat. Kemudian pekerja yang sakit tidak diperbolehkan menangani makanan. Nah, selanjutnya tahapan pencegahan kontaminasi, yaitu yang pertama pemilihan bahan makanan, yaitu pilih bahan makanan yang segar, tidak rusak, tidak kotor, dan masih dalam kondisi baik.
dan menghindari bahan makanan yang sudah menunjukkan tanda-tanda tercemar seperti telur retak atau sayuran yang berlubang karena hama. Selanjutnya ada penyimpanan bahan makanan. Simpanlah bahan makanan dengan suhu dan tempat yang tepat, dan hindari menyimpan bahan kimia di dekat bahan makanan. Kemudian mengendalikan tempat penyimpanan dari hama seperti serangan serangga atau tikus. Kemudian pengolahan makanan dengan mencuci semua peralatan bahan pengolahan dengan sabun, dan juga jangan menggunakan peralatan yang sudah berkarat, dan rutin mencuci makanan di bawah air mengalir yang dimana bahan tersebut kemungkinan terpapar pestisida. Bisa digunakan metode perendaman. Tahapan pencegahan selanjutnya yaitu menyimpan makanan jadi, di mana makanan jadi harus disimpan pada suhu kurang dari 10 derajat atau dingin, atau juga pada suhu panas di suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Gunakan wadah tertutup, dan juga jangan simpan lebih dari 6 jam sebelum dikonsumsi. Kemudian ada distribusi, digunakan kendaraan yang bersih, tertutup, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan juga didesain khusus untuk makanan. Kemudian penyajian, sajikan makanan dengan peralatan yang bersih. Penjamah makanan wajib menjaga kebersihan dan menggunakan APD lengkap, dan juga menggunakan seperti masker, celemek, dan juga penutup rambut. Adapun kesimpulan dari materi kami ini, yang pertama, proses penyiapan makanan merupakan tahap krusial dalam menjamin keamanan pangan. Tahapan ini meliputi pemilihan bahan baku, pencucian, pemotongan, hingga juga penyimpanan, yang jika dilakukan dengan tidak benar, makanan dapat terkontaminasi. Selanjutnya, kontaminasi pangan bisa terjadi secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Kontaminasi ini dapat berasal dari lingkungan, peralatan, bahkan dari tenaga kerja yang menangani makanan. Selanjutnya, penerapan hygiene dan sanitasi harus dilakukan secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Hal ini mencakup kebersihan diri pekerja, peralatan, dan juga lingkungan produksi. Selanjutnya, titik krisis dan penyiapan makanan seperti pencucian, pemasakan, dan penyimpanan harus diawasi ketat. Prosedurnya harus sesuai dengan SOP dan wajib diterapkan untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya, kasus keracunan di SD Negeri Duku 03 Sukoharjo menjadi pelajaran penting dalam praktik keamanan pangan, yang diduga makanan yang disajikan tidak dimasak dengan benar sehingga menyebabkan 39 siswa mengalami gejala keracunan, yang menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan pelatihan bagi penyaji makanan. Adapun saran yang bisa kami berikan yaitu agar makanan tetap aman dan sehat, seluruh pelaku usaha harus konsisten menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian. Alat dan lingkungan kerja harus selalu bersih, pekerja wajib menjaga kebersihan diri, menggunakan alat dan juga pelindung, serta makanan harus dimasak hingga matang dan disajikan dengan penutup untuk menghindari kontaminasi ulang. Berikut adalah daftar pustaka yang telah kami gunakan untuk materi ini. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih kurangnya kami minta maaf. Terima kasih semuanya.